Jelang perhelatan MotoGP, progres vaksinasi terus digenjot di Lombok Timur. Ratusan pelajar dan warga menjalani vaksinasi dan menjadi sasaran vaksin yang digelar oleh Polda dan Pemda NTB. Vaksinasi massal pelajar di SD 2 Kelayu, Kecamatan Selo, Lombok Timur digenjot dan Pemda Polda NTB. Ratusan pelajar dan warga antri memadati lokasi vaksinasi. Satu persatu mereka menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum disuntik vaksin. Dalam hitungan jam, 300 dosis vaksin ludes disuntikan ke ratusan pelajar dan warga. Kegiatan vaksinasi upaya Polda dan Pemda setempat menggenjot capaian vaksinasi untuk mencapai herd immunity menjelang perhelatan MotoGP. Capaian kita secara umum untuk provinsi dosis pertama 90% lebih. Kemudian dosis kedua 62, sekian. Sementara itu di Lombok Timur sendiri progres vaksinasi sudah mencapai 94,6% untuk dosis pertama dan 61,4% untuk dosis kedua. Sedangkan vaksinasi anak baru mencapai 77,70% untuk dosis pertama dan 27% untuk dosis kedua. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Per 11 Februari 2022 lalu penjualan tiket MotoGP telah laku terjual 15 ribuan tiket untuk semua kelas. Dan pihak penyelenggara optimis tiket yang terjual dapat mencapai 100 ribu sesuai jumlah yang ditargetkan. Penjualan tiket untuk event MotoGP yang dijadwalkan pada 18 hingga 20 Maret mendatang terus dilakukan, pasalnya hingga per tanggal 11 Februari lalu. Penjualan tiket MotoGP telah mencapai 15 ribuan untuk semua kelas. Dari jumlah tersebut, tiket yang paling banyak diminati bahkan telah habis, yaitu tiket untuk kelas VIP Premier seharga 15 juta rupiah. Sementara itu, penyelenggara dalam hal ini ITDC menyatakan bahwa tiket harian khususnya untuk hari Jumat kurang laku. Hal tersebut diduga lantaran hari Jumat hanya diisi sesi latihan, sementara untuk lomba pada hari Minggu. Untuk saat ini jumlah penjualan tiket baru mencapai belasan ribu tiket dan pihak penyelenggara optimis tiket yang tersedia dapat terjual hingga 100 ribu, sesuai dengan target penonton berjumlah 100 ribu orang. Sedangkan untuk tiket gratis sendiri hingga kini belum ada. Penyelenggara dana pemerintah saat ini masih mereview progres penjualan tiket. Karena dengan NIK ini kita bisa mengetahui siapa saja berdasarkan asal KTP ya, pemilih-pemilih kita. Jadi kita akan review terus, ini kan waktunya masih 5 minggu kira-kira ya, 5 minggu dari sekarang, jadi kita akan review. Sudah berapa terjual Pak? Kita per hari ini sudah kurang lebih 15. Untuk all item ya? Sementara itu untuk penonton MotoGP nantinya terintegrasi layanan Peduli Lindungi sehingga penonton yang sudah membeli tiket diharuskan sudah vaksin minimal 2 kali agar bisa menyaksikan ajang balapan kelas dunia tersebut. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kaum milenial dan Tuan Guru Bajang deklarasikan dukungan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Perpindahan ibu kota ini sebagai bentuk pemerataan dan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Milenial dan tokoh di Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang, mendeklarasikan dukungan pembangunan ibu kota negara Nusantara di Kalimantan Timur. Aziz Muslim selaku koordinator milenial NTB mengatakan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur menunjukkan konsep pemerataan dan pembangunan yang berkeadilan di Indonesia. Terbentuknya ibu kota Nusantara ini untuk percepatan pemulihan ekonomi juga, bahwa tidak serta-merta percepatan pemulihan ekonomi itu ada di Pulau Jawa, tapi mulai dari seluruh Nusantara ini. Tokoh di Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Bajang mengharapkan pemerintah pusat untuk melibatkan masyarakat Indonesia dalam pembangunan IKN hingga hasilnya kelak mendapatkan legitimasi atau pengakuan yang kuat dari masyarakat. Dengan proses yang baik, melibatkan seluruh elemen masyarakat, sehingga pada akhirnya dia menjadi prestasi kita bersama dan tidak melahirkan beban-beban untuk kita sebagai bangsa. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi menambahkan pemerintah pusat juga diminta untuk melibatkan organisasi Islam terbesar seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama,
Nahdlatul Wathon, serta ormas lainnya dalam merumuskan atau menentukan arah pembangunan bangsa. Agar konsep dan arah pembangunan bangsa ke depannya menjadi lebih jelas dan terarah, serta mendapatkan dukungan dari umat Islam secara luas. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.